Baik adik-adik, di video kali ini kita akan membahas sebuah contoh soal ya berkaitan dengan mikroskop. Ini adalah materi fisika SMA kelas 11 ketika kalian belajar tentang alat optik. Nah, soalnya adalah jarak fokus lensa objektif sebuah mikroskop adalah 5/8 cm dan fokus lensa okulernya 5 cm. Jadi 5/8 cm di sini adalah FOB, yang 5 cm di sini adalah FOK. Saat mata mengamati bayangan dengan akomodasi maksimum, panjang mikroskop adalah 85/6 cm ya. Jadi panjang mikroskop itu adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler. Soalnya di sini adalah tentukan perbesaran anguler. Nah, ini maksudnya adalah perbesaran total dari mikroskop. Yang kedua adalah tentukan panjang mikroskop jika mata tidak berakomodasi. 85/6 cm ini adalah panjang mikroskop ketika mata berakomodasi maksimum. Nah, soalnya adalah menentukan panjang mikroskop jika mata tidak berakomodasi. Nah, adik-adik, untuk mengerjakan soal-soal berkaitan dengan mikroskop, alangkah baiknya kalau kita pahami terlebih dahulu konsep dasarnya. Percayalah kalau kalian paham konsep dasarnya, nanti kalau ketemu soal lagi berkaitan dengan mikroskop, kalian akan bisa menyelesaikan sendiri dengan relatif mudah. Nah, di video kali ini kita akan mencoba untuk mereview materi mikroskop ya. Jadi yang namanya mikroskop itu sebenarnya adalah susunan dari dua buah lensa. Nah, kalau kita gambarkan nanti kurang lebih akan seperti ini ya bentuknya. Jadi di sini ada lensa pertama yang dekat dengan benda, dekat dengan objek, itu disebut lensa objektif. Lalu ini adalah lensa kedua yang dekat dengan mata, itu disebut lensa okuler. Nah, benda itu selalu diletakkan di antara FOB dan 2 FOB. FOB itu adalah jarak fokus lensa objektif. 2 FOB itu adalah FOB dikalikan 2. Nah, ini bendanya. Berarti jarak benda ke lensa objektif, ini simbolnya adalah SOB. Yang ini adalah bayangan dari lensa objektif. Berarti yang ini adalah S aksen OB. Nah, ini adalah pembentukan bayangan dari lensa yang pertama, lensa objektif. Kemudian, bayangan dari lensa objektif ini akan ditangkap oleh lensa okuler. Dengan kata lain, bayangan dari lensa objektif itu dipandang sebagai benda ya bagi lensa okuler. Sehingga nanti di sini simbolnya adalah SOK, jarak benda ke lensa okuler. Kemudian, bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler itu akan terletak di sebelah kiri lensa. Ingat, kalau pada mikroskop, lensa okuler ini difungsikan layaknya sebuah loop ya. Jadi mata kita nempel pada lensa okuler. Maka nanti bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler supaya bisa dilihat oleh mata itu harus terletak di depan lensa okuler, di sebelah kiri lensa okuler. Nah, karena bayangan itu terjadi atau terbentuk di sebelah kiri lensa okuler, maka bayangan mikroskop itu selalu bersifat maya. Nah, karena bayangan bersifat maya, maka tandanya selalu negatif ya. Jadi S aksen bernilai negatif. Sehingga nanti S aksen OK itu nanti nilainya juga selalu negatif. Nah, ini selalu negatif. Ada beberapa kemungkinan dari S aksen OK ya. Kemungkinan yang pertama, S aksen OK itu sama dengan min 25 cm. Jadi ketika mata berakomodasi maksimum, maka syarat pembentukan bayangannya adalah S aksen OK itu harus sama dengan min 25 cm ya. Jadi S aksen OK harus terletak di titik dekat mata normal. Titik dekat mata normal kita itu 25 cm. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, S aksen OK itu sama dengan tak hingga ya. Jadi ketika mata tidak berakomodasi, berarti mata kita rileks, maka S aksen OK itu harus atau bayangan itu harus terbentuk pada titik jauh mata normal. Dengan kata lain, S aksen OK sama dengan tak hingga. Jadi kemungkinan pertama ini ketika mata berakomodasi maksimum. Kemudian kemungkinan yang kedua dari S aksen OK ini adalah ketika mata tidak berakomodasi. Nah, ketika S aksen OK-nya sama dengan tak hingga, nanti otomatis SOK itu sama dengan FOK. Ya, ini juga harus diingat-ingat ya. Jadi ketika mata tidak berakomodasi, maka syarat yang pertama adalah S aksen OK sama dengan tak hingga. Syarat yang kedua, SOK itu sama dengan FOK. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kalau lupa? Nah, kalau lupa tidak usah khawatir.
adik-adik bisa cek dari persamaan umum dari lensa. Ya, tentu adik-adik masih ingat ya, yang namanya 1/f itu sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Kita mau menghitung SOK, diketahui S aksen OK. Berarti ini 1/f OK, lalu yang ini adalah 1/s OK, yang ini 1/s aksen OK. Tinggal kita masukkan sekarang, S aksen OK-nya sama dengan tak hingga. Berarti 1/f OK sama dengan 1/s OK ditambah 1 per tak hingga. Nah, 1 dibagi bilangan yang sangat besar sekali, tak hingga itu kan bilangan yang sangat besar sekali, betul ya? Jadi bilangan dibagi bilangan yang sangat besar sekali, nanti hasilnya sama dengan 0, berarti bisa kita coret. Nah, logikanya 1/f OK sama dengan 1 per SOK, maka bisa kita simpulkan SOK sama dengan FOK. Nah, ini ya buktinya. Baik, ini adalah beberapa kemungkinan yang bisa terjadi ya, yaitu ketika mata berakomodasi maksimum dan ketika mata tidak berakomodasi. Nah, sebenarnya ada kemungkinan yang lain, jadi S aksen OK itu bisa bernilai antara 25 cm sampai tak hingga. Yang namanya antara ya berarti S aksen OK itu bisa bernilai 30, bisa bernilai 40, 50, 60, dan seterusnya. Itu dikatakan mata berakomodasi pada jarak tertentu. Ya, berarti kalau berakomodasi pada jarak 50 cm, nanti S aksen OK-nya itu diisi min 50 cm. Kalau berakomodasi pada jarak 100 cm, ya berarti nanti S aksen OK-nya itu diisi min 100 cm. Tapi tidak kita bahas di video kali ini, ya kita akan bahas di video tersendiri. Karena yang sering muncul di soal-soal ujian ya dua ini, yaitu ketika mata berakomodasi maksimum dan ketika mata tidak berakomodasi. Selanjutnya, ada beberapa tipe soal yang sering muncul. Ya, yang pertama adalah menghitung perbesaran total dari mikroskop. Jadi perbesaran total dari mikroskop itu rumusnya adalah M total ya sama dengan MOB dikalikan MOK. Apa itu MOB? MOB itu adalah perbesaran dari lensa objektif, lensa yang pertama yang dekat dengan objek. Apa itu MOK? MOK adalah perbesaran yang dihasilkan oleh lensa okuler, lensa yang kedua, lensa yang dekat dengan mata. Nah, MOB nanti rumusnya adalah S aksen OB dibagi SOB. Sementara MOK ini tergantung ya, apakah matanya berakomodasi maksimum ataukah tidak berakomodasi maksimum. Nanti kita akan bahas ya sesaat lagi setelah kita mengerjakan soal yang pertama, yaitu menghitung M total. Kemudian tipe soal yang kedua adalah menghitung jarak antara lensa objektif dan lensa okuler atau disebut panjang mikroskop ya. Nah, kalau dari gambar ini kita tahu yang namanya L itu rumusnya adalah S aksen OB ditambah SOK. Ini tidak perlu dihafalkan, cukup dibayangkan. Jadi kalau adik-adik sudah tahu bahwa yang namanya mikroskop tersusun dari dua buah lensa, maka L itu adalah S aksen OB ditambah dengan SOK. Atau kalau saya tulis ya biar enak untuk belajar, jadi L itu sama dengan S aksen OB ditambah SOK. Nah, ini adalah dua tipe soal yang sering muncul ketika ada soal-soal berkaitan dengan mikroskop. Baik, kali ini kita akan langsung aja mencoba untuk membahas soal yang pertama ya. Nah, ini data-datanya sudah saya tuliskan. Jadi di soal ini diketahui FOB 5/8 cm, kemudian FOK-nya 5 cm, lalu L itu adalah jarak antara objektif dan okuler ya, 85/6 cm. Soal yang pertama adalah menghitung M total, perbesaran total mikroskop ketika mata berakomodasi maksimum. Nah, ini kita bersihkan dulu ya. Jadi yang namanya M total, masih ingat ya rumusnya tadi? Jadi M total itu rumusnya adalah MOB dikalikan MOK. MOB rumusnya adalah S aksen OB dibagi SOB. Ya, jadi di sini SOB, kemudian yang di sini adalah S aksen OB, nah nanti di sini ada SOK, lalu ini adalah S aksen OK. Kemudian MOK, nah ini karena mata berakomodasi maksimum, kemudian yang namanya lensa okuler itu difungsikan layaknya sebuah loop, maka nanti M okuler itu rumusnya adalah PB dibagi F okuler ditambah 1.
ya, karena mata berakomodasi maksimum. Nanti kalau yang keluar di soal itu adalah mata tidak berakomodasi, maka MOK rumusnya adalah PP dibagi FOK, ya, tidak perlu ditambah 1. Nah, adik-adik, langkah selanjutnya adalah kita harus menghitung S aksen OP dan SOP. Ya, di sini sudah diketahui FOB, FOK, dan L. Nah, untuk menghitung S aksen OP dan SOP, maka yang harus kita hitung terlebih dahulu adalah SOK. Ya, ingat ketika mata berakomodasi maksimum, maka S aksen OK-nya sama dengan berapa? Min 25 cm. Sehingga di sini kita bisa menggunakan persamaan umum dari lensa untuk menghitung SOK. Ya, jadi 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK. Nah, kalau kita masukkan angkanya, berarti 1 per FOK 1 per 5 sama dengan 1 per SOK, ini yang kita cari, ditambah 1 per min 25. Ya, kalau ini saya pindah ke kiri, jadinya 1/5 ditambah 1 per 25 sama dengan 1 per SOK. Samakan penyebut ya, berarti 5 kali 25 itu sama dengan 125. 125 dibagi 5 itu 25, 125 dibagi 25 itu 1. Nah, ini sama dengan 1 per SOK. Jadi 1 per SOK sama dengan 30 per 125. Yang kita butuhkan itu adalah SOK. Tinggal dibalik ya, berarti 125 dibagi 30. Kalau kita sederhanakan berarti atas bawah kita bagi 5. Yang atas kalau kita bagi 5 itu berarti 25. Yang bawah kalau kita bagi 5 itu 6 ya, berarti 25 per 6 cm. Ini adalah SOK. Nah, selanjutnya kita akan menghitung S aksen OP. Kita tahu yang namanya L, ya, jarak antara lensa objektif dan lensa okuler, ini 85 per 6. Itu rumusnya adalah, dari gambar aja ya, L itu sama dengan S aksen OP, yang ini, ditambah SOK. L-nya 85 per 6, S aksen OP-nya kita cari, SOK-nya tadi sudah ketemu, ya, 25 per 6. Berarti S aksen OP sama dengan berapa? 85 dibagi 6 dikurangi 25 dibagi 6 ya. 85 dikurang 25 itu 60, berarti S aksen OB sama dengan 60 per 6 sama dengan 10 cm. Nah, S aksen OB-nya sudah ketemu. Sekarang kita akan menghitung SOB. Kita kembalikan ke persamaan umum dari lensa ya. Jadi 1/, FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. Atau langsung aja kita masukkan angkanya biar cepat ya Dek ya. Jadi di sini 1 FOB berarti 1 per 5 per 8. Langsung dibalik aja. 8 per 5. Sama dengan 1 per SOB. Ini yang kita cari, 1 per SOB. Ditambah 1 per S aksen OB. S aksen OB-nya kan sama dengan 10 cm. Berarti ini 1 per 10. Betul ya? Jadi 1 per SOB sama dengan 8 per 5 dikurangi 1 per 10. Samakan penyebut. Berarti ini 10, ini 16, yang ini 1. Berarti 15 per 10. Ini adalah 1 per SOB. Berarti SOB sama dengan 10 per 15. Atas bawah kita bagi 5, berarti 2 per 3 cm. Nah, berarti kita sekarang sudah punya S aksen OB, SOB. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan M total ya. Jadi M total sama dengan berapa ini? S aksen OB-nya tadi ketemu 10. Kemudian SOB-nya ketemu 2 per 3. Kali berapa? 25 dibagi FOK. FOK-nya 5 cm ya. 25 per 5 ditambah 1. Kalau 10 per 2 per 3, ini berarti 30 per 2 ya. 25 per 5 itu 5, 5 tambah 1 itu 6. Kalau ini dicoret, 2 dengan 6 berarti 3. Berarti 30 kali 3 sama dengan berapa? 90 kali. Nah, artinya perbesaran yang dihasilkan oleh mikroskop ini
ketika berakomodasi maksimum sama dengan 90 kali. Jelas ya? Oke, selanjutnya kita akan menghitung jarak antara lensa objektif dan lensa okuler atau L ketika mata tidak berakomodasi. Kita bersihkan dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi yang ditanyakan adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler ketika tidak berakomodasi. Ingat, ketika mata tidak berakomodasi, syaratnya apa? Tidak berakomodasi syaratnya adalah S aksen OK sama dengan titik jauh mata normal, yaitu tak terhingga. Kemudian tadi juga sudah kita bahas, ini yang B ya, bahwa ketika S aksen OK-nya sama dengan tak hingga, otomatis SOK-nya ya, jadi SOK-nya sama dengan berapa? SOK-nya sama dengan FOK. Berarti SOK sama dengan 5 cm. Yang ditanyakan adalah L. Nah, L sendiri, masih ingat rumusnya ya? Kalau tidak ingat, kita gambar lagi supaya semakin paham ya. Ini adalah SOB, betul ya? Yang ini adalah S aksen OB, yang ini adalah SOK. Nah, berarti L itu kan yang ini. Jarak antara objektif dan okuler. Berarti L itu sama dengan S aksen OB ditambah SOK. S aksen OB-nya tadi sudah kita hitung ketemu 10 cm. Nah, yang ini ya. Mana? Nah, ini nih. Jadi S aksen OB-nya itu sama dengan 10 cm. Yang ini. Berarti 10 ditambah SOK, SOK-nya sama dengan FOK, yaitu 5 cm. 10 ditambah 5 sama dengan 15 cm. Ya. Berarti panjang tabung mikroskop ketika mata tidak berakomodasi sama dengan 15 cm. Baik adik-adik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya, lumayan panjang. Tapi percayalah kalau kalian menguasai konsep dasarnya dengan baik, kalau ketemu lagi soal-soal berkaitan dengan mikroskop, percayalah kalian akan bisa mengerjakan sendiri dengan cara yang relatif mudah. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian klik like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.